Begitu kerasnya gelombang suara letusan Krakatau mengelilingi bumi 4 kali. Beberapa waktu sebelumnya kan ada kerusakan sensor yang diakibatkan oleh erupsi sebelumnya. Jadi setelah erupsi gunung meletus ada sensor yang rusak sehingga tidak tercatat. Namun dipastikan dari sensor yang ada di Pulau Sertung itu mencatat itu seperti yang tadi malam saya sampaikan pada pukul 21.03, dan sensor kami yang di Cigelis ya itu juga pada tercatat pada 21.03 24 detik, dan ini artinya menguatkan kesimpulan bahwa ini akibat aktivitas vulkanik. Bumi dan manusia menjadi saksi Senin 27 Agustus 1883 tepat pukul 10.02 meletuslah Gunung Krakatau. Kekuatan letusannya begitu dahsyat dan mengerikan. Para ahli menyebut bahwa saat itu letusannya setara dengan 13.000 kali kekuatan bom atom yang dilepaskan ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Letusan Krakatau menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta bagian Gunung Rakata di mana setengah kerucutnya hilang, lalu membuat cekungan selebar 7 km sedalam 250 meter. Sekitar 23 km kubik bagian pulau ini termasuk Gunung Perbuatan dan Gunung Danan surut ke dalam kaldera. Ketinggian asli Gunung Danan saat itu sekitar 450 meter, kemudian runtuh sampai kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut. Gunung Krakatau sendiri sebelumnya memiliki ketinggian 792 meter di atas permukaan laut, namun tidak tersisa sama sekali setelah meletus. Keesokan harinya, sampai waktu yang cukup lama, penduduk Batavia dan Lampung tidak lagi melihat sinar matahari karena tertutup kabut asap yang amat tebal. Tak hanya itu, letusan tersebut juga menghasilkan suara yang teramat keras, lebih keras dari apapun yang pernah terjadi di planet bumi menurut catatan manusia. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Saat itu pukul 10.02 ketika suara itu muncul pertama kali dari Krakatau yang berada di Selat Sunda yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Suara itu terdengar hingga 2000 km jauhnya di Pulau Andaman dan Nicobar, menjalar ke timur hingga 3200 km jauhnya di Papua dan Papua Nugini juga Australia Barat, dan terdengar bahkan 5000 km jauhnya di Pulau Rodriguez di Samudra Hindia di dekat. Secara keseluruhan, letusan Krakatau didengar oleh penduduk dari 50 lokasi geografis yang berbeda yang mencakup sepertiga dari dunia. Mungkin tak terbayangkan bagi kita betapa jarak-jarak ribuan kilometer itu begitu jauhnya. Mari kita bayangkan, jika Anda berada di Surabaya dan ada yang bilang bahwa dia mendengar suara yang datang dari Pulau Bali, mungkin kita akan menganggap bahwa orang itu mungkin berbohong atau bahkan gila. Sedangkan jarak udara Surabaya-Bali hanya sekitar 320 km. Padahal suara letusan Krakatau seperti jarak dari Surabaya ke Seoul, ibu kota Korea Selatan. Gunung Krakatau meletus dengan kekuatan yang begitu besar sehingga menghempaskan sebagian besar gunung yang berada di tengah laut tersebut, mengeluarkan gumpalan asap yang mencapai 25 km ke atmosfer. Menurut seorang ahli geologi yang menyaksikannya, ledakan ini menciptakan tsunami mematikan dengan gelombang setinggi dari 30 meter. Sekitar 165 desa pesisir dan pemukiman tersapu dan seluruhnya hancur. Secara keseluruhan, pemerintah kolonial Belanda memperkirakan korban tewas mencapai 36.417, sementara perkiraan lainnya melebihi 120.000. Kapten kapal Inggris Northam Castle berada 65 km dari Krakatau pada saat ledakan menulis di lognya. Begitu keras ledakannya sehingga gendang telinga lebih dari setengah kru saya telah pecah. Pikiran terakhir saya adalah istri saya yakin bahwa hari kiamat telah tiba. Secara umum, suara keras dari letusan Krakatau disebabkan oleh fluktuasi tekanan udara. Sebuah barometer di pabrik gas Batavia mencatat lonjakan tekanan lebih dari 2,5 inci merkuri. Hal ini mengubah tekanan suara menjadi lebih dari 170 desibel. Suara yang sangat keras. Sebagai konteks, jika kita mengoperasikan jackhammer, alat yang digunakan untuk menghancurkan beton, kita akan mendengar suara lebih 100 desibel. Ambang batas rasa sakit indera dengar manusia mendekati 130 desibel. Dan jika kita tidak beruntung berdiri di samping mesin jet, kita akan mendengar suara 150 desibel. Peningkatan 10 desibel dianggap sebagai suara yang kira-kira 2 kali lebih keras.
Saat kita bersenandung atau mengucapkan kata, sebenarnya yang terjadi adalah kita menggoyangkan molekul udara bolak-balik puluhan atau ratusan kali per detik, yang menyebabkan tekanan udara rendah di beberapa tempat dan tinggi di tempat lain di rongga suara kita. Semakin keras suara yang kita hasilkan, semakin kuat goyangan ini dan semakin besar fluktuasi tekanan udara. Tapi ada batasan, beberapa keras suara bisa terdengar. Pada titik tertentu fluktuasi tekanan udara begitu besar sehingga daerah bertekanan rendah mencapai tekanan 0, ruang hampa udara, dan kita tidak bisa lebih rendah dari itu. Batas ini terjadi sekitar 194 desibel untuk suara di atmosfer bumi. Lebih keras dan suaranya tidak lagi hanya melewati udara tapi juga mendorong udara bersamanya, menciptakan semburan udara bergerak bertekanan yang dikenal sebagai shock wave. Lebih dekat dengan Krakatau, suaranya jauh melebihi batas ini, menghasilkan semburan udara bertekanan tinggi yang begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut Inggris di kapal Norman Gaskell di sejauh 65 km jauhnya. Pasalnya, gendang telinga manusia bisa pecah jika mendengar suara sekitar 150 hingga 160 dB. Saat suara ini menempuh jarak ribuan kilometer mencapai Australia dan Samudra Hindia, tekanan dentuman mulai mereda, terdengar lebih seperti suara tembakan di tempat-tempat yang jauh. Lebih dari 4.800 km dalam perjalanannya, gelombang tekanan menjadi terlalu rendah untuk didengar telinga manusia, tetapi terus menyapu ke depan dan bergema selama berhari-hari di seluruh dunia. Pada tahun 1883, stasiun cuaca di sejumlah kota di seluruh dunia menggunakan barometer untuk melacak perubahan tekanan atmosfer. 6 jam dan 47 menit setelah ledakan Krakatau, lonjakan tekanan udara terdeteksi di Kalkuta, India sejauh 3.600 km dalam 8 jam. Gaung ini mencapai 5.600 km hingga Mauritius di barat dan Melbourne di Sydney di timur. Sekitar 12 jam setelah letusan St. Petersburg, 9.787 km mencatat gaung suara ini, diikuti oleh Wina 10.470 km, Roma 10.728, Paris 11.473 km, dan Berlin 10.628 km. Pada 18 jam setelah letusan, gaung suara telah mencapai New York 16.160 km, Washington DC 16.500 km, dan Toronto 15.800 km. Hebatnya, selama 5 hari setelah ledakan, stasiun cuaca di 50 kota di seluruh dunia mengamati lonjakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berulang seperti jarum jam. Kira-kira setiap 34 jam, itu kira-kira waktu yang dibutuhkan suara untuk mengelilingi planet bumi secara keseluruhan. Gelombang tekanan Krakatau mengelilingi dunia 3-4 kali ke segala penjuru. Sementara itu, stasiun pasang surut sejauh India, Inggris, dan San Francisco mengukur kenaikan gelombang laut bersamaan dengan gaung udara ini, efek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah suara yang tidak lagi terdengar tetapi terus bergerak ke seluruh dunia, sebuah fenomena yang kemudian diberi julukan The Great Air War. Beberapa tahun lalu, video meletusnya Gunung Turfurfur di Papua Nugini yang meletus pada 29 Agustus 2014 beredar di internet. Volcano on August 29 tahun 2014. Jika kita perhatikan dengan seksama, video ini memberi gambaran tentang gelombang tekanan yang diciptakan oleh letusan gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, ia menghasilkan lonjakan tekanan udara secara tiba-tiba. Kita benar-benar dapat menyaksikannya. Gelombang tekanan ini bergerak ke udara, menghembuskan uap air menjadi awan saat bergerak. Orang-orang yang merekam video cukup jauh sehingga gelombang tekanan membutuhkan waktu untuk mencapai mereka. Ketika akhirnya mengenai kapal sekitar 13 detik setelah ledakan, kita mendengar suara seperti tembakan besar disertai dengan ledakan udara yang tiba-tiba. Mengalihkan 13 detik dengan kecepatan suara memberitahu kita bahwa perahu itu berjarak sekitar 4,4 km atau dari gunung berapi. Ini agak mirip dengan apa yang terjadi di Krakatau. Bedanya, ledakan suara Krakatau terdengar hingga ribuan kilometer.